wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Supriyadi, SPDI. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG PAI Bak 3 tahun 2022 dengan LPTK UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi pada KD 3.6, yaitu menganalisis, laku menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Selamat menyaksikan dan mohon saran dari penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Anda, sebelum kita memulai kegiatan PBM kita pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Perhatian, berduduk siap gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nanda, untuk lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bertadarus secara bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Baik Nanda, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Anda semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Anda semuanya duduk kembali. Baik Anda, apakah semuanya hadir hari ini? Ada yang nggak hadir, Pak? Siapa yang nggak hadir? Naila. Kenapa dia? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat agar bisa bergabung bersama kita kembali. Untuk membuktikan kehadiran Anda pada hari ini, di grup WA kita, Bapak sudah men-share link absen. Silakan Anda isi link absen. Bagaimana Anda semuanya? Sudah selesai mengisi absennya? Oke, terima kasih banyak. Baik Anda, tolong dicek di bawah meja apakah ada sampah yang berserakan. Oke, bersih. Pakaian sudah rapi semuanya? Ya, bagus. Baik Anda, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Bapak ingin tahu dahulu semester ganjil kemarin apa materi terakhir kita? Tentang apa? Ya silakan Novel. Hukum takziah mengunjungi orang muslim. Jika kita mengunjungi seseorang yang muslim yang ingin
masuk Islam atau hukumnya sunnah, Pak? Oh, sunnah. Oke, terima kasih banyak. Tentang cara memandikan jenazah, memaafkan jenazah, mensalati jenazah dan menguburkan jenazah. Oke, terima kasih. Bagus. Berarti tandanya Ananda masih ingat dengan materi kita pada hari ini ada kaitannya dengan materi pengurusan jenazah. Kenapa? Pada suatu saat pasti orang-orang yang kita cintai pasti akan dipanggil oleh Allah. Tugas kita sebagai anak adalah berbakti. Kira-kira paham semuanya? Baik Ananda. Sebagai motivasi Ananda pada hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video, silakan kita saksikan. Siapapun kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap kamu adalah seorang anak dari orang tua yang jasanya tidak akan pernah bisa kamu bayar. Coba bayangkan ini, ketika tangan suci ibu dan ayah tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini, dan kau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Ingat ini, rumah bisa kau kejar, tak bisa kau gapai, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang. Apa kata kuncinya? Sayangi orang tua, bakti pada orang tua. Baik Anda, materi kita pada hari ini adalah menghormati orang tua. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca kompetensi dasar? Silakan. Kompetensi dasar 1.6 meyakinkan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 4.6 menyajikan kaitan antara keterbukaan dalam diri ibadah dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat 23 dan hadis terbaik. Oke, yang bisa membaca indikator, silakan di tengah. Silakan. Indikator pencapaian kompetensi. Tidak hanya satu, kompetensi isi kandungan terkait surat Al-Isra ayat 19 ayat 23 dan hadis terkait tetap berlaku sama tetap berlaku. Yang ketiga, menganalisis sifat yang berlaku dan patuh kepada orang tua. Oke, terima kasih Nova sama Ladifa. Kita lanjutkan Anda tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah setelah Ananda nantinya mengamati video, kemudian literasi materi, berdiskusi, maka Ananda dapat nantinya menelaah isi kandungan surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait tentang menghormati orang tua dengan benar. Terakhir, Ananda bisa nantinya menyajikan hasil diskusi tersebut. Kira-kira semuanya paham? Oke. Untuk penilaian kita ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan terlebih lagi ada penilaian sikap. KKM kita adalah 78. Baik Ananda, sebelum kita membahas tentang materi ini, Bapak ingin menguji kemampuan Ananda terkait dengan materi ini. Apakah ada kemampuan Ananda sebelumnya? Silakan Ananda buka grup WA. Di grup WA Bapak sudah kasih link free test. Oke Ananda, sudah siap mengerjakan free testnya? Bagaimana hasilnya? Ada yang gagal? Berapa nilainya? 60 Pak. Semoga nantinya dengan pembelajaran nilainya naik menjadi 95. Amin. Oke, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah
hormat dan patuh pada orang tua. Nanti yang akan dikerjakan adalah menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian pada akhirnya Ananda nanti bisa nantinya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda, kegiatan kita pada hari ini adalah diskusi kelompok. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah. Kira-kira semuanya paham? Paham. Oke. Untuk itu, silakan Anda bentuk kelompok yang telah kita tetapkan pada akhir PBM pada semester ganjil kemarin. Berapa kelompok kita? Ada 4, Pak. 4. Silakan dikerjakan sekarang. Kelompok 1 di mana? Di sini. Kelompok 2 belakang. Kelompok 3. Kelompok 3 depan, belakangnya kelompok 4. Baik Ananda, alhamdulillah kelompoknya sudah terbentuk, rapi semuanya. Oke. Sebelum Bapak menayangkan video-video yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak akan berikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Oke, nomor 1, silakan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan nomor 3 dulu LKPD-nya. Di sana nantinya ada kode QR untuk melihat materi-materi dibutuhkan. Silakan Ananda lihat video yang pertama. Hanya karena uang Rp60.000 untuk membeli kuota internet, seorang anak di Kabupaten Kaur Bengkulu tega menganiaya ibu kandungnya. Tidak terima kehadirannya ya, sang ibu pun melaporkan dirinya ke polisi. Rp5.000 oleh sang ibu, sehingga tidak cukup untuk membeli kuota. Tersangka pun melakukan pemukulan terhadap ibunya sendiri. Tersangka saat ini masih mendekam di sel tahanan Mapolres Kaur dan terancam pasal 44 KUHP tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah aksi anak durhaka. Anak yang terlantarkan kedua orang tua kandungnya yang telah lansia. Usia kedua orang tuanya diperkirakan 70 tahun. Kemudian diturunkan dari mobil dengan nomor polisi DP 1415EB di Jalan Manggarupi Selatan. Warga yang melihat kejadian berhasil menghentikan kendaraan anak yang melaju meninggalkan kedua orang tuanya. Pelaku hampir saja menjadi aksi brutal warga. Namun karena kasih orang tua sepanjang jalan, orang tua memaafkan tingkah anaknya setelah didamaikan polisi dari Polsek Somba Opu. Baik Anda, sudah lihat videonya tadi? Bagaimana menurut pendapat Ananda? Tidak patut ditiru. Karena tidak, berarti tidak layak. Oke? Kegiatan Ananda masing kelompok adalah silakan Ananda analisis penyebab anak berperilaku durhaka pada orang tua. Pertama. Kedua, Ananda analisis juga bagaimana seharusnya perilaku anak dalam menghormati orang tuanya. Hubungkan jawaban Ananda dengan isi kandungan surah Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Kemudian yang ketiga, analisis juga apakah hikmah yang akan didapatkan oleh seorang anak jika dia berbakti pada orang tuanya. Silakan Anda kerjakan di LKPD yang telah Bapak berikan dan diskusi secara bersama-sama. Ada yang perlu ditanyakan? Pak, ya silakan. Sumber informasinya selain buku boleh dari internet, Pak. Boleh, silakan. Silakan kerjakan. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan pada dalam diskusi ini. Baiklah, perkenalkan diri, nama saya Novel Nandang dari perwakilan kelompok 1. Saya akan mempresentasikan mengenai penyebab anak durhaka pada orang tua, bagaimana penerapan sikap berbakti pada orang tua berkaitan dengan Quran surah Al-Isra ayat 23. Serta yang terakhir adalah bagaimana hikmah ataupun dampak yang dirasakan oleh anak yang berbakti pada orang tua. Baiklah, kami akan mengulas satu-satu. Yang pertama adalah apa sih penyebab anak durhaka pada orang tua? Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini yang canggih, kita melihat fenomena-fenomena bahwa anak durhaka pada orang tua seperti membunuh orang tua, memukul orang tua, memfitnah orang tua, bahkan yang paling parah adalah menuntut orang tua sampai ke pengadilan. Jika kita cermati secara seksama, apa sih faktor penyebab seorang anak itu durhaka pada orang tua? Setelah kami mencari berbagai sumber informasi melalui jurnal Hamzah Wadi, jurnal Al-Rami, serta jurnal Undip, serta Solar Arjib dan tinjauan pustaka pada PDF, kami berkesimpulan bahwa penyebab seorang anak durhaka pada orang tua antara lain ada 4 faktor. Faktor pertama adalah kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua adalah pola asuh. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana sih kaitan penerapan berbakti pada orang tua berkaitan dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih kandungan tentang Quran surah Al-Isra. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa muliakanlah orang tuamu walaupun salah satu ataupun keduanya dalam masa pemeliharaanmu, jangan sekali-kali berkata A ataupun memintanya, dan terlalu sopanlah kepada orang tua. Jika kita lihat dan kita kaitkan dengan video tersebut, bahwa perilaku tersebut tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan maka demikian hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Bahwa ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan lemah bertambah lapar, serta telah menyakiti kita selama 2 tahun lamanya. Yang terakhir adalah bagaimana hikmah yang dirasakan oleh anak yang menghormati orang tuanya. Menurut pendapat kami, yaitu hidupnya akan aman, tentram, sentosa, hidupnya itu keberkahan, membangun silaturahmi dengan orang tuanya setengah era, serta selamat dunia dan akhirat. Adapun contoh yang akan kami ambil yaitu seperti kisah Kilab bin Umayyah. Apa sih kisah Kilab bin Umayyah ini? Salah satu kisah sahabat Nabi berbakti pada orang tuanya hadir di pemuda muslim bernama Kilab bin Umayyah. Pria ini memiliki ayah yang Islam. Karena itulah setiap pagi tetap berdiri selalu menyampaikan sesuatu untuk orang tuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan, dan jika ada teman-teman yang ingin menambahkan dari kelompok lain, kami persilakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada paham semuanya? Sudah jelas? Faktor apanya tadi sudah jelas? Penyebabnya sudah apa? Jelas? Tata caranya jelas? Hikmahnya oke? Ini menurut kelompok 1 atas diskusinya tadi. Oke, lanjut. Kelompok 2. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Amelia Sosebula dari kelompok 2. Kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan permasalahan pada video yang telah disiapkan. Baiklah teman-teman semuanya, jika kita lihat pada masa sekarang begitu banyak anak durhaka dengan contoh-contoh yang berbagai macam ragamnya seperti yang telah disajikan dari video tersebut. Dan ditambah lagi dengan perilaku anak yang berbohong dalam konteks kejahatan, melawan dan membantah orang tua, dan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Sementara teman-teman, jika kita browsing di internet, masih banyak sekali pendurhakaan anak kepada orang tua yang lebih mengerikan. Contohnya saja, seorang anak tega memukul ibunya karena merasa kesal diganggu saat bermain game. Nauzubillah min dzalik.
Dan selanjutnya teman-teman, berdasarkan hasil diskusi kami dan referensi yang telah kami temukan, banyak sekali penyebab kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Dan di sini saya ingin menjelaskan mendalam tentang penyebab, yaitu pertama pengaruh lingkungan, dan kedua kurangnya ilmu agama bagi di dalam dada kita. Berdasarkan video yang kami amati bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama Islam karena telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan tentang Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, dan diperkuat lagi firman itu dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang menjelaskan bahwa ibu telah mengandung kita sampai menyapih kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk terkait hal ini, kami membuka kesempatan diskusi kepada teman-teman semuanya. Saya mau bertanya, menyapih itu apa? Baiklah, pertanyaannya akan saya jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Baiklah, teman-teman semuanya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Lady. Apa itu menyapih? Menyapih itu adalah keadaan seorang ibu yang menyusui kita. Pasti kita semua pernah disapi atau disusui oleh ibu. Terima kasih, bagus. Ada yang tahu berapa lama ibu menyapih atau menyusui? 2 tahun. Dalam Al-Quran ada yang 2 tahun, tepatnya dalam surat Luqman ayat yang 14. Di sana nanti ditanamkan yaitu karakter untuk anak. Kira-kira semuanya Pak? Oke, baik. Kita telah mendengarkan penjelasan hasil dari diskusi kelompok 1 dengan kelompok 2. Sekarang kelompok berapa lagi yang belum hampir? Kelompok 3. Oke, silakan sampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ramadhani dari kelompok C. Baiklah, saya mewakili teman-teman yang sekelompok dengan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait permasalahan pada video yang telah Bapak sajikan tadi. Sekarang begitu banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu baru sebagian kecil contoh yang telah disajikan oleh Bapak tadi. Sementara jika kita browser di internet, masih banyak yang lainnya, bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Teman-teman, berdasarkan hasil diskusi dan referensi yang telah kami baca, penyebab kedurhakaan anak kepada orang tuanya adalah sikap orang tua yang terlalu keras terhadap anaknya. Misalnya selalu memukul anak, memarahi anak, dan mempermalukan anak di depan umum. Kemudian berdasarkan video yang kami amati tadi bahwa perbuatan tersebut dilarang di dalam agama Islam karena dalam Al-Quran diantaranya pada surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dipertegas dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Dalam surat Al-Luqman ayat 14 Allah menjelaskan kepada kita bahwa ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah bertambah-tambah, kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan jiwa raganya dan menyusui kita selama 2 tahun, bahkan ada yang sampai 2,5 tahun. Selain itu, ayah kita juga memenuhi kebutuhan kita sampai saat ini yang telah mengorbankan tenaganya demi memenuhi kebutuhan kita. Maka sudah seharusnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Caranya antara lain adalah seperti tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang kedua, selalu mematuhi perintahnya. Dan yang ketiga, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menyuci piring, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka yang akan kita dapatkan ini seperti kisah sahabat Tempo dulu yang dijelaskan di dalam hadis tersebut yang berbunyi Bidallahi fil walidaini wasuktullahi wasuktil walidaini. Artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan
hasil diskusi kami, mohon masukan dan pertanyaan bagi ada teman yang mau menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladi Putri Rahayu, perwakilan dari kelompok D akan memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Bagaimana seharusnya sikap anak yang baik terhadap kedua orang tuanya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Sikap orang tua kepada anaknya agar anak tidak durhaka kepada orang tuanya adalah orang tua harus memperhatikan perkembangan anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berikan tangan. Jadi Bapak tekankan di sini, orang tua harus nantinya memperhatikan tahap perkembangan anak. Usia segini, begini perlakuannya. Usianya remaja, gini perlakuannya. Kalau sudah dewasa, gini perlakuannya. Jangan sampai nantinya memunculkan ataupun orang tua itu memancing anak durhaka. Kita berikan aplaus untuk Mbak Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divanika Putri dari kelompok D. Baiklah, saya mewakili teman-teman sekelompok dengan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan permasalahan video yang telah Bapak sajikan di depan tadi. Berdasarkan video yang kami amati tadi, bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama Islam. Karena dalam surah Al-Isra ayat 23-24 Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal ini juga diperkuat dengan surat Al-Qamar ayat 13-14, yaitu jawabannya Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan penuh jiwa raganya dan menyusui kita selama 2 tahun dan bahkan ada yang sampai 2,5 tahun. Itu makanya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Selain itu, ayah juga memenuhi kebutuhan kita dengan mengorbankan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka sudah seharusnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Caranya dengan mendengarkan nasihat dari orang tua dan rela berkorban untuk orang tua. Jika kita berbakti kepada orang tua, maka yang kita dapatkan sama seperti kisah sahabat Rasul yang ada di dalam hadis Rasul, yaitu ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua, maka yang kita dapatkan yaitu seperti azab, laknat dari Allah. Demikian hasil diskusi kami. Mohon masukan dan pertanyaan jika ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 4? Paham semuanya? Jelas? Bisa yang ngerti? Oke. Jadi itu hasil diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan tambahkan sedikit materi yang belum Ananda bahas tadi. Oke, lihat ini Ananda. Orang tua itu, yang pertama ada orang tua kandung yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Berikut yang kedua adalah yaitu ibu yang menyusui, itu juga adalah orang tua kita. Berikut yaitu orang tua yang memberikan ilmu. Siapakah orang tua yang memberikan ilmu? Guru. Adalah guru. Ini adalah orang tua nantinya yang memberikan ilmu kepada kita. Semua kita harus berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kira-kira semuanya apa? Jelas? Jelas.
aspirasi dari setiap kelompok. Dan Bapak juga telah memberikan penguatan materi. Kira-kira semuanya Anda paham dengan materi yang telah disajikan oleh kelompok-kelompok tadi? Jelas semuanya? Jelas. Termasuk apa yang Bapak sajikan? Jelas. Oke. Untuk mengukur kemampuan Ananda, apakah Ananda itu sudah menguasai materi atau tidak? Berikutnya adalah yaitu post test. Silakan lihat grup. Di dalam grup Bapak sudah berikan link post test. Silakan dikerjakan post testnya. Awali dengan Bismillah. Saya buka. Bagaimana semuanya? Sudah siap? Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah tuntas berarti Anda semuanya memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Baik Anda, menurut Anda bagaimana kegiatan PBN kita pada hari ini? Oke, luar biasa asiknya. Anda, kalau misalkan kegiatan kita pada hari ini asyik, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan, Shiva. Oke. Jadi yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini ada 4 faktor yang menyebabkan anak jadi durhaka kepada orang tuanya. Jadi yang pertama, anak itu kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua, pola asuh yang tidak baik dari orang tua. Yang ketiga, anak tidak dididik secara benar oleh orang tua. Dan yang terakhir, faktor lingkungan sekitar anak yang buruk. Oke, baik, terima kasih. Bagus. Siapa lagi? Oke, silakan. Saya akan menjelaskan fungsi kandungan keluarga pertama kita tidak boleh menimbulkan masalah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti perasaan kedua orang tua. Sekian terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oke, silakan. Cara berbuat baik kepada orang tua yang pertama bertujuan dalam lembut kepada orang tua dan perintah orang tua. 4. Tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. 5. Merawat dengan penuh rasa ikhlas dan kesabaran apalagi jika orang tua telah tua dan pikun. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Bisa simpulkan? Oke, Rizky Kamiko. Orang tua. Yang pertama itu merupakan amalan bahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, bagus, terima kasih. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Baik ya semuanya, untuk materi kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Sebagai tugas Ananda untuk di rumah adalah silakan Ananda buat peta konsep hasil diskusi kita pada hari ini. Untuk minggu depan materi kita tentang menghormati dan menyayangi guru. Ada kaitannya dengan pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu, silakan Ananda nanti di rumah dan membaca-baca referensi-referensi yang terkait dengan materi kita ini. Karena konsep PBN untuk minggu depan juga kita akan laksanakan seperti ini. Kira-kira semuanya paham? Baik Ananda, karena kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, maka mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tua